Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran kita mendengarkan pengajaran hari ini berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus. Kita tahu bahwa konteks saat ini banyak orang mencoba untuk menjelaskan Yesus Kristus menurut pengetahuannya dari kitab, pengetahuannya dari pengalaman, pengetahuannya dari sesama manusia. Akhirnya muncul perdebatan-perdebatan. Juga ada yang mau menjelaskan Yesus Kristus dari pengertian-pengertian keyakinannya sendiri atau cara pandangnya sendiri. Akhirnya melahirkan penyesatan. Sentral dari kekristenan adalah mengenal Kristus secara pribadi. Karena melalui pengenalan kita akan Kristus, kita dapat memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Dan kita dapat mengerti bahwa ada penghibur yang lain, parakletos yang lain, karena Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Yang juga melaluinya Bapa mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus di dalam seluruh karya pelayanannya, terutama untuk gerejanya, untuk orang percaya, memperkenalkan, menuntun kita untuk mengenal Yesus Kristus. Tentulah kita baca dan pelajari dari seluruh pengajaran Alkitab. Tidak mudah untuk memformulasikan tentang siapa Yesus Kristus. Dari sejak abad pertama, banyak orang dari Judaisme tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mulailah gereja abad kedua sampai dengan abad keempat, barulah mulai ada formulasi tentang Yesus Kristus secara teologis, walaupun sesungguhnya sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi berikutnya, ternyata abad-abad berikutnya, ada kekacauan lagi. Setelah pengakuan iman dari Nisea, Kalkedon, bahkan pengakuan iman rasuli dipegang erat-erat oleh gereja, dinyatakan di dalam pelayanan dan kesaksian orang Kristen tentang siapa Yesus Kristus, bahwa ia sepenuhnya adalah Allah dan ia sepenuhnya ada manusia, ternyata sampai saat ini tetap menjadi sebuah isu yang tidak pernah berhenti dibicarakan oleh manusia. Kalau kita mendengar dan memperhatikan video-video atau gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang mengejek, menghina, meremehkan, melecehkan, merendahkan Yesus Kristus, begitu vulgar di media sosial, media cetak, media elektronik, dalam keseharian, bahkan tidak sungkan-sungkan banyak orang dunia memperkarakan, padahal tidak ada urusannya dengan dirinya, tidak ada urusannya dengan keyakinannya, tapi mencoba untuk mencari tahu atau ingin tahu atau merasa tidak suka mengapa Yesus Kristus dinyatakan dengan iman oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus. Atas dasar itulah kita perlu memiliki fondasi yang penting, yang biblical, yang teologis mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus. Saya akan memberikan kepada setiap kita yang mengikuti pembelajaran ini dari apa yang saya siapkan, framework atau file melalui slide. Kita mulai dari pengenalan akan wawasan dunia Kristen dan bedanya dengan wawasan dunia, yang tentu sumbernya itu berbeda. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang siapakah Allah yang kita kenal dari Alkitab, yang menunjukkan naturnya dan yang menunjukkan juga adalah atributnya atau karakternya. Kemudian saya ingin dengan cepat menjelaskan tentang keberadaan namanya, yang akhirnya kita bisa tahu dari Alkitab ada panggilan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kebapaan oknum pertama, keanakan oknum kedua, dan Roh Kudus oknum ketiga dari Allah yang Esa bukanlah hasil dari formulasi pikiran manusia, tetapi itu adalah pewahyuan Allah yang secara progresif disampaikan Tuhan dan dituliskan di dalam kitab-kitab pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab kisah penciptaan dan adanya providensia serta kisah penebusan yang sepenuhnya dikerjakan oleh Allah yang Esa dan sejati. Mengapa disebut Allah yang Esa? Karena artinya itu satu-satunya, tidak ada yang lain, dan hanya satu Allah. Lalu kemudian kita bisa melihat di dalam bacaan Alkitab bahwa nama Elohim, Yahweh, Adonai itu dituliskan di 39 kitab, dan juga nama Theos, Logos, Neoma itu dituliskan di 27 kitab untuk menggambarkan keberadaan Allah yang Esa dengan panggilan-panggilan yang khusus dan unik berkaitan dengan karyanya.
Lalu kita bisa memperhatikan dengan cermat bahwa alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah ada, dan manusia dapat mengerti karena diberi pencerahan oleh Roh Kudus yang memberikan pencerahan itu, baik kepada orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam seluruh keberadaannya yang mengatur, memberikan hidup dan kehidupan. Kemudian Roh Kudus juga lah yang memberikan firman Tuhan. 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama dalam satu kesatuan, di mana para penulis diberikan inspirasi untuk mengetahui adanya Allah, memberikan kepada tiap-tiap orang mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dan oleh karena Roh Kudus juga lah kita bisa mengenal siapa Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia, dan tentunya di dalam perjanjian lama telah menyatakan diri sebelum inkarnasi. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya dalam bentuk 3 bagian. Yang pertama disebut tipologi, jadi melalui karakter-karakter Nuh, dari Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan karakter-karakter yang ada yang menggambarkan keberadaan Yesus Kristus secara tipologi. Ada juga yang bagian kedua yang disebut epipani. Allah melalui Kristus, anak yang tunggal, menyatakan kehadirannya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Joshua, dan kepada nabi-nabi yang menyatakan bahwa ia ada dan ia menyatakan keberadaannya. Lalu yang berikutnya adalah secara teofani, ia hadir di dalam berjumpa dengan Abraham, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Joshua, menyatakan keberadaannya. Itu adalah kehadiran anak Allah di dalam perjanjian lama, sebelum inkarnasi. Karena memang ia ada di dalam kekekalan, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Bapa. Jadi keberadaannya bukan pada abad kedua yang lalu, tetapi ada di dalam kekekalannya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Setelah kita mengerti tentang itu, kebenaran-kebenaran yang ada di alam, kebenaran yang ada di Alkitab, dan sang kebenaran yang hadir dalam sejarah, seperti yang dituliskan oleh surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3, ia mengatakan apa yang kulihat, kuraba, kujama, firman hidup, firman itulah yang kuberitakan, firman yang menghidupkan, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, kita tentu bisa mengetahui karena kita diberikan akal budi, dan kita mengerti bahwa ada hubungan pemikiran kita dengan apa yang ada di alam, dalam Alkitab, dan pribadi Yesus. Dengan iman kita percaya bahwa apa yang dituliskan, apa yang dinyatakan, dan kehadiran Yesus dalam fakta historis, itu kita bisa ikuti secara berkelanjutan. Dengan pikiran dan kehendak dan afeksi kita untuk mencari, menemukan, dan menerima kebenaran. Seluruhnya tentu karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ada yang tidak bisa kita ikuti karena kita tahu ada keterbatasan kita mengerti kebenaran. Karena itu perlu pencerahan secara khusus bagi orang-orang percaya, bagi kita, karena kita ingin mengenal Kristus secara khusus. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka hanya tahu bahwa Kristus itu ada dalam sejarah, dan pengetahuan mereka bisa keliru, hanya sebatas manusia atau sebatas nabi. Tetapi mereka tidak bisa punya kemampuan untuk menyatakan dengan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Anak Allah yang tunggal. Nah, ini hal-hal yang penting, prinsip dasar yang perlu kita ketahui untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Pada bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan lebih jauh lagi tentang 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus yang bernatur setara, beratribut setara, yang menyatakan ketetapannya dan melaksanakan ketetapannya, dan berkarya di dalam setiap ketentuan yang berlaku di dalam diri Bapa, Anak, Roh Kudus. Bagaimana Bapa menciptakan, memprovidensia, menebus melalui firman di dalam Roh Kudus. Jadi dari sejak semula bahwa Anak Allah, Sang Firman, Sang Logos adalah ilahi, yang melaluinya Bapa mencipta, Bapa memelihara, Bapa menebus. Dan di dalam kuasa kekuatan Roh Kudus, semua apa yang melalui firman itu digenapi, dilaksanakan di dalam konteks penciptaan, providensia, maupun penebusan. Kalau kita memperhatikan bagaimana dalam konteks penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan juga konsumasi atau penyempurnaan, maka kita memperhatikan bagaimana hubungan keseluruhannya itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Secara historis kita melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Amar Elohim berarti firman ini mediator penciptaan. Firman ini juga mediator providensia. Firman ini juga yang menjadi mediator penebusan. Dia sendiri penebus, tapi ia juga adalah mediator penebusan. Karena Yesus mewakili manusia, Yesus mewakili Allah. Di dalam kejatuhan juga kita bisa melihat bagaimana dengan segera
Allah menyatakan bahwa dari keturunan seorang perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Satu-satunya keturunan yang tunggal dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular itu. Tidak ada yang lain. Jadi tidak ada nabi atau rasul atau pendiri agama yang dapat meremukkan kepala ular kecuali yang tunggal itu. Dan secara berkelanjutan, progresif, siapa dia? Yesus Kristus. Jadi ini menjelaskan bahwa dia adalah yang ilahi, yang inkarnasi, yang menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan akhirnya orang-orang yang percaya milik kepunyaan Tuhan akan ditebus. Di dalam penebusan ini dinyatakan bagaimana Allah menyatakan penebusannya melalui firman yang inkarnasi di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus sampai akhirnya orang-orang percaya di sepanjang zaman mengalami hidup yang dibaharui, mengalami suatu proses pengudusan, dan akhirnya menikmati hidup kesempurnaan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada bagian yang ketiga, saya ingin menjelaskan kepada kita adalah bagaimana ia menyatakan diri sebagai yang ilahi di dalam formulasi teologisnya, khususnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-5 dan ayat 18 dan Kolose 1 ayat 15-19. Firman adalah Theos, firman itu bersama dengan Allah. Jadi kalau ditanya berapa jumlah atau berapa Allah orang Kristen? Satu, Esa. Esa itu berarti satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya ada satu. Namun kalau ditanya Allah yang Esa itu berapa pribadinya? Tiga. Itu yang dinyatakan Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi keanakan daripada Yesus itu bukan manusia yang ciptakan atau buat atau melabelkan kepada Yesus. Tapi ia sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi bukan manusia, bukan gereja, bukan para ahli teologi atau bapak-bapak iman kita, tidak. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan, Sang Firman yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Bapa, kebapaannya, dan anak Bapa yang tunggal ini adalah suatu nama yang dinyatakan pada diri kita. Dan kita tahu hubungan ini bukan dalam konteks historis saja. Tapi lebih daripada itu, hubungan ini adalah hubungan di dalam konteks kekekalan dan dilanjutkan dalam konteks historis, difirmankan, diberitahu kepada kita, lalu kita mengimaninya oleh karena Roh Kudus, lalu hubungan itu juga dilanjutkan di dalam kekekalan lagi. Nah, anak Bapa yang tunggal itu siapa? Pribadi yang kedua dari Allah yang tunggal, mediator dalam penciptaan, pencipta bersama Bapa, hidup dan terang, invisible image of God. Jadi bagian-bagian ini menggambarkan keilahian Yesus Kristus. Jadi bukan manusia yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi memang Tuhan adalah Tuhan dari sejak semulanya. Bukan gereja, bukan institusi gereja, bukan para pemimpin gereja, atau bukan konsili-konsili. Konsili-konsili nanti saya akan jelaskan bahwa itu hanya mempertegas, memproklamasikan kepada dunia siapa Yesus Kristus. Nah, secara historis kita bisa mengetahui, seperti yang saya sudah katakan, bahwa ada creation, fall, redemption, consummation, ini berkaitan dengan karya-karya daripada Allah yang esa di dalam Kristus. Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa manusia dari Musa sampai Yohanes. Tentunya seluruhnya menunjukkan kepada tiga hal, yaitu Allah, manusia, dan alam, serta segala isinya, termasuk bumi dan segala isinya. Mari kita lanjutkan bagian yang seterusnya adalah bagaimana di dalam surat-surat yang lain. Di dalam surat Ibrani menjelaskan hubungan Allah dan anaknya, Bapa. Jelas sekali ini gambaran tentang keilahian Yesus. Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada. Ini menunjukkan keilahiannya. Jadi keilahiannya tidak begitu saja kita terima, tetapi perlu ditelusuri. Baik tadi saya jelaskan dalam perjanjian lama, dan saya jelaskan lagi dalam perjanjian baru. Bahwa keberadaan anaknya itu memang pada dirinya kekal dan selama-lamanya. Kita bisa membaca Yohanes 8, Yohanes 10, Yohanes yang 3 ayat 36 dan seterusnya. Selanjutnya kita melihat bagaimana Bapa menyatakan keberadaan anaknya melalui Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskil, Habakuk, Yoel, Nahum, Mika, Maleaki, dan lain-lain. Jadi dinyatakan, dinubuatkan, dijelaskan secara historis, ada dan hadir. Jadi dengan demikian kita akhirnya bisa mengetahui lagi-lagi narasi dari Alkitab ini menjadi pegangan bagi kita. Bagaimana dalam penciptaan, kejatuhan, penebusan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dan memberikan kepada kita pengertian ketika anak itu menyatakan dirinya di dalam sejarah, kita bisa membaca dari Yohanes 1 ayat 18, pasal 3 ayat 13, ayat 17, pasal 6 ayat 46, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak Allah yang menyatakannya. Dan dapat dijelaskan kapan dinyatakan inkarnasi. Matius 1 ayat 18 sampai 20, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 2 ayat 6 sampai 7, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini menyatakan inkarnasi. Firman inkarnasi, dan itu dikerjakan, digerakkan, diarahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdasarkan apa? Ketetapan penebusan. Dan tentunya kita bisa melihat dalam konteks keadaan seperti itu, maka anak Allah menjadi manusia. Mulai dari mana? Inkarnasi, terjadi konsepsi supranatural di dalam rahim Maria. Jadi bukan Bapa berhubungan dengan Maria lalu lahirlah Yesus, tidak demikian.
Bapa roh, Roh Kudus roh, Anak roh. Jadi ditambahkan kemanusiaan Yesus oleh Roh Kudus. Bapa menciptakan tubuh di dalam rahim Maria secara natural, tetapi benih itu secara supranatural diletakkan di rahim Maria. Maka disitulah konsep inkarnasi. Sang Firman yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjadi manusia, Firman itu menjadi daging, inkarnasi. Terjadi inkarnasi dan kemudian dilahirkan, disunat pada usia 8 hari, kemudian pada usia 12 atau 13 tahun menjadi anak Taurat, dan kemudian mulai umur 30 menjadi pelayan. Dan antara umur 12 sampai umur 30, dia berada di dalam keluarga Yusuf Maria. Melayani, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga itu. Lalu ia mati di atas kayu salib karena keberadaan dosa kita, menanggung dosa kita, dan menerima hukuman. Menggantikan kita dan menebus kita. Sehingga kita boleh beroleh status dibenarkan dan beroleh kehidupan. Semuanya itu dikerjakan Kristus anak Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi saat yang sama dalam keadaan yang ilahi, di dalam bagian itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kemanusiaan Yesus itu mengalami penderitaan, kematian dan kebangkitan, keilahian Yesus merasakan, tapi tidak mengalami kematian. Kalau keilahiannya mengalami kematian, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Bagaimana mungkin yang ilahi bisa mati? Tetapi yang ilahi mengapa bisa mati? Karena ada ditambahkan kepada anak, kepada yang ilahi, yaitu anak yang tunggal tubuh kemanusiaan atau natur kemanusiaan. Ya bisa mati ciptaan, pencipta tidak bisa mati. Jadi Yesus mengalami kematian karena dia adalah punya tubuh kemanusiaan dalam keadaannya sebagai manusia, seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8. Tetapi tidak berhenti di situ, ia juga bangkit pada hari yang ketiga. Roh Kudus membangkitkan, Allah membangkitkan, dan dirinya sendiri sebagai pribadi yang mempunyai dua natur. Keilahiannya membangkitkan kemanusiaannya, sehingga kemanusiaannya itu menjadi kemanusiaan yang mulia. Namun kita harus tahu, keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak bercampur, tidak terpisah, masing-masing dalam satu pribadi itu. Nah, ini bagian yang paling sulit, karena orang sulit menerima pengertian seperti ini. Ada yang menolak keilahian Yesus, sehingga Yesus sebagai manusia saja. Kelompok Judaisme, kelompok Nestorian, kelompok Gnostikisme. Ada yang menerima keilahian Yesus, tetapi tidak menerima kemanusiaan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu menjadi Allah, atau Yesus itu menjadi salah satu ciptaan. Itu saksi Yehova. Jadi ini adalah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Yesus tidak menjadi Allah. Yesus adalah anak Allah. Kata menjadi itu menunjukkan bahwa itu tidak benar. Jadi Yesus adalah anak Allah, bukan menjadi anak Allah. Yesus anak Allah yang inkarnasi. Ia memiliki tubuh kemanusiaan. Nah, ini bicara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus suci karena tidak berasal dari benih Adam, tidak berasal dari benih Yusuf, tidak berasal dari benih Maria, dari benih Roh Kudus. Sehingga bukan seperti kita. Kita berasal dari benih ayah ibu kita dan seterusnya berasal dari benih Adam dan Hawa. Di dalam Adam dan Hawa kita semua berdosa, sedangkan natur kemanusiaan Yesus bukan di dalam Adam dan Hawa. Dia adalah Adam kedua. Dia yang dinyatakan dan bisa terjadi. Mengapa bisa? Adam tanpa bapa, Maria tanpa bapa. Adam tanpa ibu, Maria tanpa ibu. Tapi Adam itu tanpa ibu, tanpa bapak, dijadikan dari tidak ada menjadi ada, dibentuk dari debu tanah, diberi napas hidup. Hawa itu pribadi yang tanpa ibu, tetapi dari laki-laki. Lalu diambil dari tulang rusuk, dibentuk menjadi manusia. Kita ada bapak, ada ibu. Lalu terjadi satu hubungan yang diberkati Tuhan, lalu terbentuklah kita di rahim ibu kita. Pada saat itu terjadi penciptaan pada kita. Yesus tanpa bapak jasmani, bukan dari keturunan Adam, bukan juga dari sel ovum atau sel telurnya si Maria, tetapi dari benih dari atas yang membentuknya mendapatkan tubuh. Tetapi tubuh itu berkembang secara natural, punya plasenta, ada hubungannya dengan Maria, diberikan asupan energi, asupan makanan dan sebagainya, bertumbuh dari janin menjadi manusia. Ketubuhannya, kemanusiaannya itu natural, tapi benih itu ada di dalam rahim, itu supranatural. Berbeda dengan kita secara natural, secara genealogi, dan jelas itu ada urutan-urutannya. Tentara kalau di dalam pribadi Yesus yang punya kemanusiaannya tidak demikian. Nah, ini yang paling sulit dimengerti. Saya katakan kalau kita percaya ada Allah, semua orang akan mengakui. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberi hidup, semua orang mengakui. Begitu kita bicara tentang Yesus, terpecahlah dua. Ada yang terima Yesus hanya manusia, ada yang terima Yesus hanya ilahi. Atau seperti kita diberikan karunia, anugerah, sehingga kita meyakini bahwa Yesus Kristus yang ilahi dan yang manusia dalam satu keutuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang terus terang menjadi tidak mudah. Sepanjang zaman, pergolakan, percekcokan, tafsiran tentang Alkitab seperti itu muncul. Bukan hanya untuk orang Indonesia saja atau di tempat ini, di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia yang lain, menjadi kesulitan kecuali orang itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kecuali orang itu dianugerahkan cukup oleh Tuhan untuk mengerti. Kalau tidak, sulit mengerti.
Karena itu melampaui akal budi. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam sejarah yang menyatakan firman, yang menyerahkan dirinya sebagai imam, dan dia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan, dan ia adalah yang memerintah di langit dan di bumi. Dia menyatakan kenabiannya, yang menyatakan keimamannya, ia menyatakan kerajaannya. Inilah Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Dan di dalam pelayanannya, Yesus juga menyatakan dia adalah ego emi. Aku adalah aku. Seperti yang dinyatakan di dalam Keluaran 3 ayat 4 yang mengatakan I am who I am. Ego emi. Sudah dijelaskan dan dituliskan di dalam Injil Yohanes bahwa ia adalah Yahweh. Ia setara sehakikat dengan Allah yang menyatakan dirinya. Sulit dimengerti ini. Kenapa? Karena Yesus berkata-kata dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi kita harus tahu, kemanusiaan Yesus dan keilahiannya tidak terpisahkan. Tidak bisa dibuat bercampur. Tetapi juga tidak bisa dipisahkan. Oh, ini perkataan Yesus berkaitan dengan kemanusiaan saja. Oh, ini perkataan Yesus berkaitan dengan keilahiannya saja. Kita sulit untuk memberikan sebuah pembedahan itu. Karena pribadi itu punya dua natur, yaitu yang ilahi dan yang manusia. Satu pribadi, satu-satunya di seluruh semesta alam, dan satu-satunya dari Bapa dan Roh Kudus dan Anak, hanya Anak yang memiliki dua natur. Natur keilahian yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, dan natur kemanusiaan yang memiliki kesamaan dengan kemanusiaan. Tapi ada perbedaannya. Karena ia dari benih yang kudus, kita dari benih yang sudah dicemari dosa. Dan seumur hidupnya, kudus dalam menjalankan kehidupan kemanusiaannya. Ketika ia mengatakan ego emi, itu menjadi kesulitan terbesar baik orang Yahudi, termasuk juga murid-muridnya. Tetapi Tuhan menyatakan itu di dalam pelayanan-pelayanan pengajarannya. Dan setelah ia menyelesaikan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menyatakan keimamannya, kenabiannya, kerajaannya, melalui jalan-jalan yang dia kerjakan. Sebagai Mesias, dalam keadaannya sebagai Mesias di langit, di surga, di dalam kerajaannya, ia bersyafaat untuk kita, membela kita. Dalam keadaannya sebagai pribadi yang merajai bumi dan beranugerah, ia menjadi raja dalam hidup kita. Dan ia adalah nabi yang menyatakan kebenaran firman dan melalui Roh Kudus. Nah, ini adalah pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Bagaimana kita melihatnya? Mari kita lihat kealahannya, natur atributnya secara lebih mendalam lagi dalam konteks kemanusiaannya, dalam konteks keilahiannya, ya. Jadi kalau kita lihat ini dalam konteks keilahiannya, ya. Ini dalam konteks kemanusiaannya, lalu kemudian dalam satu pribadi, anak Allah manusia. Ini menyatu tapi tidak bercampur, ya. Tidak terpisah, tidak bercampur, ada perbedaan. Kapan haus, kapan dia mengadakan mujizat, kapan dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, kapan dia mengatakan ego emi, aku adalah. Ini perlu adanya suatu penelitian dan penyelidikan secara pribadi dengan membaca firman Alkitab. Kalau tidak membaca Alkitab, tidak bisa mengerti ini. Dan kalau kita bisa mengerti, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada yang menolak keilahian Yesus, seperti kaum Ebonit, Alogi, Antinostik, Arianisme. Nah, Arianisme di zaman ini itu adalah saksi Yehova. Tetapi juga ada yang menolak kemanusiaan Yesus, monarki modalistik, gnostik, doketisme, sertianisme. Ini juga ada yang menolak seperti itu. Bahkan ada yang menolak dua natur ini. Menolak logos adalah pribadi, jadi Yesus itu bukan pribadi, seolah-olah kuasa kekuatan saja. Ada yang menolak kesatuan ini, pisah-pisah. Jadi itu nestorianisme, nggak ada samanya. Jadi keilahian itu ya terpisah, kemanusiaan itu terpisah. Sekarang terpisah, ada 4 berarti. Yesus sebagai manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu Yesus sebagai ilahi itu bersama Bapa Anak Roh Kudus memerintah. Jadi makin kacau. Padahal kita mengatakan bahwa kedua natur kemanusiaan dan keilahian itu tidak terpisah, tidak bercampur, tapi ada perbedaan. Ini kan sulit. Jadi tidak mudah. Terus terang, pemahaman tentang kristologi ini tidak mudah dipahami. Kalau orang bisa mudah memahami, itu berarti karena anugerah dari Roh Kudus. Karena Allah beranugerah, Roh Kudus bekerja. Tapi kalau orang sulit menerima, wajar. Karena memang tidak bisa memahaminya. Tidak ada analogi. Tidak ada analogi, tidak ada ilustrasi yang dapat menggambarkan dua natur pada pribadi Yesus. Berikutnya, kita bisa melihat dalam perendahannya. Bagaimana kita melihat perendahannya? Bagaimana kita melihat pemuliaannya? Perendahannya mulai dari inkarnasi menuju ke kuburan. Pemuliaannya mulai dari kebangkitan. Ini kan dalam natur kemanusiaan. Kita bisa catat dalam sejarah. Eusebius, Josephus, Tacitus ya bisa mencatat bahwa ini benar ada. Tetapi dalam keilahiannya bagaimana? Sulit kan? Siapa yang mencatat? Siapa yang membuktikan bahwa dia ilahi? Alkitab, kesaksian para nabi, para hamba Tuhan, para rasul, dan dirinya sendiri. Nanti ia datang kembali kedua kali baru kita bisa makin mantap bisa menyempurnakan keyakinan kita. Nah, Konsili Nisea memberikan gambaran tentang siapa Yesus. One Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father, that is of substance, the word logos of God, God from God, light from light, truth from God, from truth God, begotten, not made of one substance, dan seterusnya. Ini menggambarkan siapa? Keilahian dan
kemanusiaan Yesus. Ini konsili, pengakuan iman untuk memproklamasikan melawan pengajaran sesat yang berkaitan dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Maka para gereja, bapak-bapak gereja, baik di timur maupun di barat, membuat sebuah konsili. Nisea, konsili Kalkedon, konsili Konstantin, sampai dengan pengakuan iman rasuli. Semua konsili-konsili itu menekankan tentang siapa Yesus Kristus. Kemudian kita lihat bagian yang saya sudah susun ini, yang saya buat sebuah skema ini atau sebuah format ini. Keadaan anak Allah manusia dan bagaimana keduanya tidak bisa bercampur tapi tidak bisa dipisahkan. Dua natur, bukan dua pribadi ya, dua natur. Natur beda sama pribadi. Saya dengan saudara sekalian adalah satu keadaan naturnya sebagai manusia. Tapi saya dan saudara sekalian beda pribadinya. Rudi Silitonga bukan si A, bukan si B, bukan si C. Si A, si B, si C bukan Rudi Silitonga. Jadi masing-masing beda pribadi. Tapi naturnya jelas hanya satu. Tapi Kristus naturnya dua. Dan di sini dijelaskan tentang apa yang sudah saya sampaikan, tentang naturnya, atribut karakternya, dan karyanya. Bagaimana hubungan ini semuanya, Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam penciptaan, dalam penebusan, dalam seluruh penyertaan penyempurnaannya. Mulai dari jabatan kemesiasannya, sampai apa yang dikerjakannya, satu persatu dijelaskan mengenai hal ini. Nanti pada bagian lain kita akan belajar tentang kemesiasan Yesus secara mendalam. Ini perendahan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ini pemulihan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ya rendah, merendahkan diri. Tapi ia merasakan kerendahan itu karena ia pribadi yang bernatur ilahi. Apakah keilahiannya rendah, serendah-rendahnya? Tentu yang ilahi tidak bisa direndahkan atau tidak mungkin dia bisa menjadi rendah serendah-rendahnya. Karena dia adalah yang mencipta. Tapi dalam keadaan sebagai manusia, yang mulia, yang kudus, dia pribadi itu merasakan pengalaman merendahkan dirinya. Nah, ini sulit dimengerti, ya. Dan begitu juga bicara pemuliaannya. Jadi yang dibangkitkan adalah kemanusiaannya. Karena keilahiannya tidak pernah mengalami kematian. Hanya ada satu peristiwa yang sangat sulit ketika kita menjelaskan tentang doa Tuhan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Satu keterpisahan Bapa, Roh Kudus dengan dirinya. Itu nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Jabatan ini tentu berkaitan dengan kerajaan, kenabian, keimaman yang menunjukkan fungsi-fungsi dan karya-karyanya. Sebagai raja, sebagai imam besar agung, dan sebagai nabi. Nah, ini bagian penting yang saya sudah jelaskan, nanti akan dijelaskan satu persatu secara detail. Nah, demikian saya sudah menjelaskan setidaknya berkaitan dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus.